Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Berliana Virgianti Arifin dari kelas 5 PAIC NIM 2019 0960 11722. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belaka untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efisien dan efektif. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan, yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas pada proses suasana atau efisiensi. Kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan, minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam berbudaya yang berlaku sebagai alat komunikasi, perilaku manusia sebagai yang dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pembinaan sumber daya, yaitu yang meliputi manusia, program pendidikan, atau pembinaan sumber belajar dan fasilitas. Proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun waktu tertentu. Nilai-nilai mana yang harus tetap dipertahankan, mana yang harus dikreasikan atau yang diciptakan yang baru, supaya terjadi komunikasi timbal balik antar administrator dengan diadministrasi atau yang dikelola. Berbagai pendekatan perilaku manusia, nilai, ilmu, kontingensi, perspektif, atau pendekatan sistem. Administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu lain, diantaranya filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan statistika. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan baik untuk meminjam metode, teknik, dan analisis pemecahan masalah. Administrasi tersendiri dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidik secara produktif. Penataan dalam arti mengatur, memimpin, mengelola, atau mengadministrasikan sumber daya yang meliputi aktivitas merencanakan, melaksanakan, dan mengawal atau membina. Sumber daya manusia terdiri atas peserta didik, pendidik, dan para pemakai jasa pendidikan. Sumber belajar atau lebih khusus disebut kurikulum, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh semua lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat berupa kurikulum baku sebagai kegiatan dan fasilitas yang relevan dengan pengajaran. Sedangkan fasilitas bisa berupa peralatan, barang, dan keuangan yang menunjang terjadinya pendidikan. Kesemuanya itu dicangkup dalam pengertian menata sumber daya yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang produktif. Adapun juga landasan pemikirannya adalah oleh keyakinan bahwa manusia itu lahir ke dunia atas karunia Allah. Semuanya ini milik Allah. Kita ada di bumi, semuanya hewan, tumbuhan itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja, cipta, rasa, karsa, dan karya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya.
Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, begitu. Semisal murid ingin menjadi pintar dan guru ingin menjadi muridnya pintar, begitu. Ilmu pendidikan sebagai ilmu mempunyai ciri hakiki, yaitu ilmu normatif, berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari pandangan hidup. Ilmu pendidikan sebagai seni sangat bertahan dengan profesi kependidikan yang secara formal telah maju di Indonesia. Dan administrasi pendidikan itu adalah suatu alternatif landasan pemikiran yang dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang kedua ini adalah konsep administrasi pendidikan. Harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan kalangan banyak praktisi di Indonesia. Dan yang ketiga, pendekatan perspektif terpadu. Suatu pendekatan berlandasan pada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi. Adapun pola dasar pengadministrasian pendidikan, yaitu pola dasar pendidikan secara makro, yang kedua pendidikan secara mesa, dan yang ketiga pendidikan secara mikro, begitu. Dan juga ada model pengukuran dan metodologi sistem. Model-model administrasi pendidikan itu meliputi pengertian model, konstruksi model, dan pembuatan model, dan jenis-jenis model. Itu sudah ada di dalam, seperti ada sendiri sudah penjelasannya, itu jenis-jenis model pendidikan itu seperti apa, pengertian model sendiri seperti apa, dan konstruksi model dan pembuatan modelnya itu juga ada gitu, penjelasannya ada di dalam, begitu. Dan yang kedua, pengukuran dalam pendekatan sistem. A. Struktur proses pengukuran, dan B. Prinsip-prinsip pengukuran. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.